Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran PPKN di SMP Negeri 3 Ngaglik untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Alinea pertama memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif memberikan penjelasan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Sementara dalil subjektifnya aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dijelaskan sedikit bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Di sini diberikan penjelasan bahwa bentuk penjajahan itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap manusia maupun suatu bangsa. Dengan diskriminasi suatu bangsa atau pribadi tentunya akan mengeksploitasi keberadaan manusia itu sendiri atau suatu bangsa. Bisa dengan apa? Mempekerjakan mereka dengan tanpa mengenal rasa kemanusiaan dan keadilan, nilai-nilai keadilan. Bisa mengambil atau mengeksploitasi kekayaan alam suatu bangsa atau milik seseorang tersebut. Tentunya hal ini kan memberikan dampak yang tidak baik. Nah, dari dampak yang tidak baik tersebut atau yang menyengsarakan tersebut, timbullah kemauan suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan tersebut. Selanjutnya, kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam bentuk apapun. Karena menyengsarakan tadi, makanya maknanya apa? Tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam bentuk apapun, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Maksudnya dalam negeri adalah perilaku warga negara, pemerintah terhadap warga negara atau manusia yang lainnya. Lebih-lebih kalau dari negara lain atau bangsa lain. Yang selanjutnya menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan bangsa lain. Ketika kita merdeka, melepaskan diri dari penjajahan, menjadi bangsa yang merdeka, itu kan bisa menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan bangsa lain karena kita merasa sederajat. Selanjutnya, alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Maksudnya apa? Sekian lama sejarah bangsa Indonesia untuk berjuang untuk mencapai kemerdekaan, lama sekali. Jadi perjuangan bangsa Indonesia itu tidak sebentar. Makanya di sini di alinea kedua itu digambarkan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Menentukan apa? Untuk menyatakan kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan itu bukan titik akhir. Bukan merdeka terus selesai, itu kan bukan seperti itu. Tetapi kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka itu maksudnya apa? Berarti negara yang bebas, terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu. Bersatu itu maksudnya apa? Menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara yang lain. Berdaulat itu mengandung makna bahwa negara Indonesia sederajat dengan negara lain, itu bebas menentukan
arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain atau bangsa lain. Nah, adil maksudnya apa? Mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Dan yang terakhir adalah makmur. Makmur itu menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Itu untuk alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, memuat motivasi real dan material. Yang ketiga, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, motivasi spiritual bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang akan memberikan motivasi real dan material. Jadi kemauan yang luhur untuk merdeka terlepas dari penjajahan dan bagaimana cara berusahanya. Ini juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam setiap pelaksanaan pemerintahan negara di Indonesia itu tidak akan lepas dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu untuk alinea ketiga. Alinea keempat, memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yaitu yang pertama tujuan negara, yang kedua ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yang ketiga bentuk negara, dan yang keempat dasar negara. Tujuan negara ada 4, itu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya untuk ketentuan diadakan undang-undang dasar, itu kan bisa kamu lihat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Nah, bentuk negara itu kamu bisa lihat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara itu yang dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga ini materi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Semoga kalian sukses dan tetap terjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.